Oke, kita akan lanjut untuk membuat fungsi add tax-nya ya, atau tambah data. Sekarang kalau kita coba tambah, dia belum berfungsi. Oke, sekarang kita akan coba buka text editor. Di sini kita akan include-kan dulu ya database.php-nya. Include database.php. Save. Kemudian di sini kita akan buat if. Sebelumnya kita akan coba cek dulu di bagian form inputnya. Nah, di inputnya kita akan kasih name ya. Di sini belum ada name. Kita kasih name aja dulu. Misalkan name-nya task. Oke, untuk tombol sudah ada name-nya ya, add. Oke, jadi kita akan cek. Jika tombol add diklik, iset $post name-nya add, maka lakukan proses insert ya. Kita akan buat query insert into task, nama tabelnya ya. Kemudian kolom apa aja yang mau kita input, kita coba cek. Kita buka tabel. Nah, kita akan input kolom task label sama task satu saja ya. Berarti di sini task label, task status. Lalu value-nya apa aja? Kita akan buat dua kurung. Kita enter aja. Untuk task label kita akan isi dengan seperti ini, $post diambil dari name task ya, yang tadi kita buat seperti ini, koma. Untuk task status kita akan buat dia open, kemudian titik koma. Selanjutnya kita akan jalankan run query insert MySQL query variable count query insert save. Oke, ketika dia berhasil kita akan langsung kita cek dulu aja ya, if jika run query insert berhasil, kita akan refresh halamannya ya, refresh 0. Lalu kita kasih URL-nya boleh, misalkan mau di refresh ke halaman mana, kita refresh ke halaman index.php lagi aja ya. Seperti ini, kita akan coba, kita refresh. Sekarang kita coba misalkan bangun tidur, add. Nah, sekarang kita cek database-nya, kita refresh. Oke teman-teman, untuk proses insert data sudah berhasil ya. Selanjutnya ketika kita berhasil insert data, maka datanya langsung tampil di bawahnya. Oke, berarti kita ke sini dulu ya. Kita akan buat dulu query-nya. Berarti di sini kita akan kasih komentar dulu. Proses insert data. Kemudian di sini proses show data. Kita akan buat query select bintang from task, kemudian order by task ID, kasih dash. Jadi nanti yang nampil adalah yang inputan terakhir yang paling atas gitu ya. Oke, kemudian kita akan run, jalankan key select MySQL query variable count key select. Oke, kita udah punya variabel ini. Selanjutnya kita akan coba looping di sini. Berarti yang card ini kita coba hapus aja. Kita akan looping ya. Oke, sisakan seperti ini ya. Satu card ini. Berarti di sini kita akan buat PHP. Membuka lalu PHP penutup. Kita akan gunakan if dulu aja. Jika MySQL num rows run key select lagi sudah pada 0. Jika datanya ada, maka lakukan looping ya. Berarti tutupnya di sini. Nah, jika tidak ada, maka kita kasih aja teks. Oops.
kita kasih aja misalkan teksnya, kita akan gunakan div aja ya, div belum ada task gitu ya, save. Selanjutnya jika dia ada berarti kita akan lakukan looping. Kita akan gunakan while. Datanya akan kita simpan ke dalam variabel r gitu ya. MySQL fetch array. Oke, seperti ini kita akan masukkan variabel run key select. Buka, kemudian kita akan tutup di sini. Oke, ini biar gak terlalu jauh, kita hapus saja jaraknya. Oke, jadi seperti ini ya. Yang ini akan kita looping. Oke, sip. While tutup di sini, kita akan tampilkan labelnya. Berarti R task label save. Sekarang kita coba refresh. Sip. Kita sudah berhasil menampilkan data ya. Ini yang ada database. Sekarang kita akan coba tambahkan lagi. Misalkan mandi. Nah, sudah muncul ya. Lagi misalkan sarapan. Untuk menampilkan data sudah selesai. Selanjutnya kita akan delete data ya. Kita coba delete data. Berarti ini kita akan coba fungsikan. Kita ke text editor. Di bagian tombol remove ini kita akan kasih on click teman-teman ya, on click. Jadi ketika diklik kita akan tampilkan alert dulu, return confirm. Teksnya misalkan are you sure gitu ya, apakah Anda yakin, begitu aja ya. Kemudian ketika dia klik OK, kita akan kirim parameter ke URL namanya delete dan isinya adalah ID tasknya ya, r task ID. Oke, kita coba save dulu, lalu refresh. Kita coba klik, kemudian OK. Nah, dia mengirimkan parameter delete, value-nya adalah ID tasknya ya. Oke, kita akan coba buat proses delete-nya di atas. Berarti ini insert, ini show data, kemudian di bawahnya proses delete data. Nanti kita akan cek dulu if iset jika di URL-nya terdapat parameter delete, maka kita akan lakukan proses delete data. Kita buat query delete, kemudian delete from task where tasknya pakai s, where task ID sama dengan seperti ini. Kita akan gunakan get delete ini ya, karena get delete ini isinya ID-nya. Oke, kita coba titik koma, lalu kita jalankan run key delete. MySQL query variabel con, query delete. Oke, ketika delete berhasil, kita akan langsung refresh aja ya, header refresh titik 20, kemudian kasih URL sama dengan kita arahkan ke indeks lagi .php, lalu kita titik koma save. Sekarang kita akan coba delete, refresh dulu, ini kita hapus dulu aja. Kita akan delete yang sarapan. Nah, sudah terhapus teman-teman ya. Kalau kita cek database-nya, oke, ada 2. Sip, itu untuk delete sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat update ya, update task, close or open. Jadi ketika sudah selesai nih, kita klik, dia akan berubah jadi down atau close statusnya ya, terus kecoret. Oke, berarti di bagian checkbox di sini kita akan kasih on click. Ketika diklik kita akan kirim parameter juga ya, window location ref sama dengan tanda kutip 1 seperti ini. Kita akan coba kirim parameter, misalkan parameternya down. Kemudian sambil mengirim parameter status juga dan status gitu ya. Kita coba lihat dulu. Kita kasih sama dengan down sama dengan status sama dengan. Save.
Kita akan coba refresh, lalu kita coba checklist. Nah, dia akan mengirimkan parameter down dan status. Yang down ini akan kita isi value-nya ID tasnya ya. Kemudian status akan kita isi value-nya status tas tersebut. Oke, berarti bagian down kita akan isi dengan sama dengan dulu ya. Down sama dengan kita akan isi dengan value R tas ID-nya. Oke. Kemudian status kita akan isi dengan R tas statusnya. Save. Oke, sampai sini aman ya. Kita akan coba refresh. Sekarang kita coba checklist. Nah, down ID tasnya 2, statusnya dia open. Yang bangun, oke, ID-nya 1, statusnya open juga. Sip. Sekarang kita akan buat proses update-nya di atas. Oke, insert, show, delete, di sini update. Proses update data close or open. Seperti biasa kita akan cek dulu if set ya. Set $get, jika ada down maka kita akan lakukan key update. Query update tabel tas set. Kolom apa yang akan kita update? Yaitu kolom tas status. Sama dengan isinya adalah ngambil dari status yang ada di URL. Cuman kita perlu kasih kondisi dulu teman-teman di sini nih. Kita akan buat variabel dulu status gitu ya. Nilai defaultnya close, misalkan ya close. Jadi gini, jika status yang di URL itu isinya adalah open gitu ya. Jika open, maka statusnya kita akan ubah jadi close. Else, jika status yang di URL itu close, maka statusnya kita akan ubah jadi open. Save. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kita akan coba pasang di sini. Status. Kita kasih where tas ID-nya itu diambil dari yang get down tadi. Down. Oke, sampai sini aman. Kita akan jalankan run query update. MySQL query variable count key update. Save. Seperti biasa kita refresh jika sudah selesai. Save. Kita akan coba refresh atau ini hapus dulu. Nah, baru refresh. Sekarang kita akan coba klik. Oke, sip, sudah diklik. Kita lihat coba database-nya. Kita refresh. Oh, belum berubah teman-teman ya, ada yang salah sepertinya. Kita lihat dulu update status set tas status where tas ID get. Oh, ini down teman-temannya harusnya. Mohon maaf, typo. Kita akan coba refresh, kita coba checklist. Nah, kita cek. Oke teman-teman, yang bangun tidur sudah berubah jadi close. Sekarang kita akan tanda ini yang sudah close, dia dicoret gitu ya. Sip. Berarti di bagian sini kita sebelumnya sudah membuat kelas down ya. Jika dia dicoret gitu ya. Oke. Kita sudah buat kelas down di sini. Di bagian tas item kita kasih kondisi. Jika tas statusnya sama dengan down, maka kasih kelas down. Jika tidak, maka gak usah kasih kelas apa-apa. Save. Kita coba refresh. Ternyata belum bekerja teman-teman. Kita coba lihat. Kita lihat inspect. Kita cek. Kita ke sini. Oh, belum ada kelas down teman-teman ya. Oh, bukan down. Di tabel itu statusnya close teman-teman. Oke.
Berarti jika statusnya close, maka kasih kelas down gitu ya. Oke, kita coba refresh. Nah, seperti ini. Udah tercoret ya. Kalau kita coba lihat, nah, udah ada kelas down-nya yang hitam ini. Oke, kita akan lanjut buat dia terchecklist ya. Berarti di bagian input sini kita akan tambahkan atribut lagi. Kita akan cek jika tas status sama dengan close, maka kasih atribut checked. Jika tidak, kosong aja, save. Sekarang kita coba refresh. Oke teman-teman, sudah jadi ya. Coba kalau kita klik lagi, nah dia akan aktif lagi. Kalau kita klik lagi, nah dia akan tercoret lagi. Begitu yang mandi. Oke teman-teman, aman. Oke, selanjutnya kita akan fungsikan yang tombol edit ini. Kita akan buat halaman baru ya. Jadi di sini ketika kita klik edit, kita akan pindahkan dia ke halaman edit.php sambil mengirimkan ID-nya. Value-nya itu adalah tas ID-nya. Tas ID. Save. Kalau kita coba refresh, terus klik. Nah, dia pindah ke halaman edit.php. Sip, sekarang kita akan buat file baru. Berarti klik kanan, new file, save, edit.php, enter. Isinya copy aja dari index. Paste. Index kita hapus dulu aja. Kita akan gunakan yang bagian ini, hapus dulu aja sampai sini. Pokoknya sisakan yang show data dulu aja. Sama proses update ya. Hapus, kita seperti ini. Nah, sisakan seperti ini dulu aja. Ini kita hapus. Kemudian yang bagian bawahnya, yang looping ini kita hapus aja sampai sini. Pokoknya sisain yang formnya aja. Tombol tambah ganti jadi edit. Name-nya ganti jadi edit. Kemudian placeholder-nya ganti jadi edit. Save. Kemudian kita coba refresh dulu. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk title ini kita akan ganti. Berarti ini kita ganti back. Lalu untuk ikonnya kita ganti menggunakan chevron left. Kita coba refresh. Oke. Kita maunya ikon ini bisa diklik ya. Ketika diklik dia akan kembali ke halaman utama. Kita kasih ref. Seperti ini. Refnya kita akan arahkan ke index.php save. Sekarang kita refresh. Oh, warnanya kita akan ubah warna putih ya. Berarti title kasih color putih. Kita coba refresh. Oh, bukan title teman-teman, tapi di i ya. Kita coba cut aja, kita refresh. Nah, sip, sudah warna putih. Kita klik. Nah, dia akan pindah ke halaman utama. Kita edit. Oke, selanjutnya kita akan coba tampilkan data yang akan diedit. Berarti di sini kita sudah ada select ya. Proses show data. Berarti ini select data yang akan diedit. Berarti select bintang from task, gak usah pakai order by. Kita kasih where task ID-nya kita ambil dari URL. Di URL sudah ada parameter ID teman-teman ya. Save. Ini kalau kita lihat nih ada ID, kita akan ambil. Oke, selanjutnya kita jalankan, kemudian kita akan simpan ke dalam variabel D dalam bentuk MySQL fetch object ya. Masukkan variabel run query select-nya. Oke, setelah itu sudah simpan ke dalam variabel D, kita akan tampilkan di form inputannya ya. Di sini kita kasih value. Nanti di sini tampilkan D task label. Save. Kita refresh.
Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat proses editnya. Berarti namanya edit. Berarti di sini, oh ini kita hapus deh. Kita hapus saja ya, proses edit data. If isset post edit. Nah, seperti ini. Kita akan buat query update. Update task set yang akan diedit itu adalah task labelnya ya, sama dengan kita ambil dari post name task. Lalu kita kasih where, ini kita kurang tanda kutip seperti ini, kita kasih where task ID-nya sama dengan diambil dari ini nih, copy aja dari URL. Kemudian kita jalankan run key update. SQL query variable count key update. Save. Setelah berhasil, kita akan coba refresh. Kemudian kita akan arahkan dia ke file index.php. Titik koma, kita save, kemudian kita coba refresh, lalu kita coba edit. Ini misalkan mandi pagi gitu ya. Lalu edit, dia belum berubah teman-temannya. Sekarang kita cek, kita lihat dulu di mana yang salahnya. Kita akan tampilkan errornya, echo MySQL error count. Kita refresh, kemudian kita edit lagi. Oh, nama tabelnya teman-teman ya. Ya, nama tabelnya kurang S, save. Oke, kita akan hapus lagi aja. Ini kita buka lagi. Kita refresh. Misalkan mandi pagi, enter. Oke teman-teman, sudah berubah ya, mandi pagi. Oke, sekarang kalau kita coba buka di versi mobile-nya. Nah, dia seperti ini ya. Kita akan coba kasih media. Di bagian CSS-nya kita kasih add media, max width-nya 768 pixel. Jadi ketika di versi mobile atau ketika lebar layarnya 78 pixel, maka container width-nya kita ubah jadi 100% save. Begitupun yang di halaman indeks ini, kita copy aja. Kita paste di style, save. Oke, kita coba buka browser dan refresh. Oke, seperti ini teman-teman ya untuk versi mobile-nya. Kita coba edit, terus edit. Nah, seperti ini. Sekarang kita tambah baru, misalkan kerja, enter. Nah, ada. Kalau kita mau checklist, oke. Kalau kita mau buka lagi, buka, oke. Kalau kita mau hapus, yakin, oke. Oke teman-teman, jadi itu ya untuk cara-cara untuk membuat to-do list sederhana ya menggunakan PHP dan MySQL. Sip, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini aja. Semoga teman-teman bisa mengikutinya. Sampai berjumpa lagi di video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.